Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sa'il asqam. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pagi ini alhamdulillah kita masuk ke hari yang ke-6 dari kita berpuasa pada bulan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pengambilan hadis masih di dalam bab yaitu solat gerhana. Bab yang ke-197, babu dzikri man qala innahu raka'a thamana raka'atin fi 4 sajadatin. Bab orang yang mengatakan bahwasanya beliau ruku 8 kali ruku di dalam 4 kali sujud. Hadis 2108, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ismail ibnu Ulayyah an Sufyan an Habib an Tawus an Ibn Abbas qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kasafat asy-syams 8 raka'atin fi 4 sajadatin wa an Ali mithlu dhalik. 2109, wa haddatsana Muhammad bin Muthanna wa Abu Bakr bin Khallad kilahuma an Yahya al-Qattan qala Ibn al-Muthanna haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsana Habib an Tawus an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla fi kusufin قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال والأخرى مثلها. Dengan sanadnya kepada Ibn Abbas pada riwayat yang pertama, bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengerjakan salat hina kasafat syams, ketika terjadi gerhana matahari. 8 raka'atin, 8 kali ruku' fi 4 sajadatin, di dalam 4 kali sujud. Wa an Aliyin mithlu dzalik, dari Ali juga seperti itu. Hadis yang kedua dari bab ini yaitu hadis 2109, masih dengan sanadnya kepada Ibn Abbas. Dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla fi kusufin, bahwasanya dia salat di kusuf, yakni di gerhana. Qara'a thumma raka'a thumma qara'a thumma raka'a thumma qara'a thumma raka'a thumma qara'a thumma raka'a thumma sajada qala wal ukhra mithluha. Maksudnya Nabi SAW salat gerhana, beliau membaca, kemudian beliau ruku.
kemudian membaca, kemudian beliau ruku. Kemudian beliau membaca, kemudian beliau ruku. Kemudian beliau membaca, kemudian beliau ruku, kemudian beliau sujud. Dia mengatakan yang rakaat berikutnya juga seperti itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi dia mengatakan 8 raka'atin fi 4 sajadatin ay 8 raka'a 8 marrat 8 raka'a 8 marrat kullu 4 fi raka'ah wasajada sajataini fi kulli raka'ah وقد صرح بهذا في الكتاب في رواية الثانية yakni 8 rakaat di dalam 4 kali sujud. Maksudnya beliau ruku 8 kali, setiap 4 itu dalam 1 rakaat. Dan beliau sujud 2 kali sujud pada setiap rakaat. Setiap rakaat. Dan ini dijelaskan dalam kitab ini dalam riwayat yang kedua. Ya, dalam riwayat yang kedua dijelaskan bahwa beliau membaca, kemudian beliau ruku, kemudian membaca, kemudian beliau ruku, kemudian membaca, kemudian beliau ruku, kemudian beliau membaca, kemudian beliau ruku, ya, kemudian sujud, dan rakaat berikutnya seperti itu. Dari model sholat yang kita dapatkan ada beberapa riwayat. Yang pertama, yang bisa kita simpulkan bahwa sholat gerhana itu 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Namun terjadi perbedaan riwayat, yaitu 2 kali ruku pada setiap rakaat dan 2 kali sujud pada setiap rakaat. Sehingga menjadi 2 rakaat, 4 kali ruku, 4 kali sujud. Pada riwayat yang lain yang kita baca, 6 kali ruku, 2 rakaat, 6 kali ruku, 4 kali sujud. Berarti setiap rakaatnya 3 kali ruku. Kemudian riwayat yang sekarang kita pelajari, beliau sholat 2 rakaat, 8 kali ruku di dalam 4 kali sujud. Berarti setiap rakaatnya adalah 4. 4 kali ruku, 2 kali sujud. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan ini sesuai yang para sahabat menukilkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada bab yang kedua, bab zikrun nida'i bis salatul kusufi as-salatu jami'ah. Bab 198, bab menyebutkan atau keterangan tentang nida, panggilan untuk solat kusuf, solat gerhana dengan ungkapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Hadis 2110. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو نضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي السلمة عن عبد الله بن عمرو بن عاص وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى ابن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن عاص أنه قال لما انكشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه.
Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, lalu dipanggillah dengan as-salata jami'ah. Maka Nabi SAW meruku 2 kali ruku di dalam satu sujud, ya ini maksudnya dalam satu rakaat. Kemudian beliau berdiri beruku 2 kali ruku dalam satu rakaat. Thumma julliya 'an syams, kemudian terbukalah terang matahari. Faqalat Aisyah mengatakan, ma raka'tu ruku'an qat wala sajadtu sujudan qad kana atwal min. Aku tidak pernah ruku sama sekali dan tidak pernah sujud, ya, yang pernah aku lakukan, ya, tidak pernah, ya, sujud yang pernah aku lakukan itu lebih panjang dari ini. Ya. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh Aisyah, rukunya lama, sujudnya lama. Taib. Imam Nawawi mengatakan, ya, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As ini, maka Nabi ruku 2 kali ruku dalam satu sajadah, ay ruku'aini fi raka'ah, 2 kali ruku di dalam satu rakaat, wal muradu bis sajadah rakaah. Dan maksud dengan sajadah di sini adalah rakaat. Ya, waqad sabaqa ahaditsu kathiratun bi'itlaq as-sajadah ala rakaah. Telah berlalu hadis-hadis yang banyak yang menyebutkan sebutan sajadah dengan satu rakaat. Hadis yang kedua dari bab ini, yaitu hadis 2111. Wa haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Hushaym an Ismail an Qais bin Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifu Allahu biha ibadah wa innahuma la yuksafani li mauti ahadin minan nas fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu wad'u Allah hatta yukshafa ma bikum. Dengan sanadnya kepada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan 2 tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yukhawwifullahu bihima ibadah. Allah memberikan rasa takut kepada hambanya melalui 2 ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu di bulan, di matahari dan bulan. Wa innahuma la yuksafani li mauti ahadi minan nas. Bahwasanya dia itu tidak akan ditutup atau terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seseorang dari manusia. Fa idza ra'aitum minha syai'an, jika kalian melihatnya sedikit dari itu, fasallu wad'u Allah, salatlah kalian dan berdoalah kepada Allah hatta yukshafa bikum, sampai dihilangkan gerhana itu darimu. Kita ambil hadis berikutnya. Hadis 2112. Wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari wa Yahya ibn Habib qala haddatsana Mu'tamir an Ismail an Qais an Abi Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna asy-syamsa wal qamara laysa yankasifani li mauti ahad minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aytumuhu faqumu fasallu. Masih dengan sanadnya kepada Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan bukanlah terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seorang dari manusia, akan tetapi dia adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian melihatnya, maka berdiri dan lakukanlah salat. 2113. Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'un wa Abu Usama wa Ibnu Numair wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir wa Waqi' wa haddatsana Ibnu Abi Umar
Qala haddatsana Sufyan wa Marwan kulluhum an Ismail bihadzal isnad min hadits Sufyan wa Waqi' inkashafat as-samsu yawma mata Ibrahim faqala an-nas inkashafa li mauti Ibrahim. Dengan sanadnya ya bahwasanya terjadi gerhana matahari pada kematian pada hari di mana wafatnya Ibrahim. Lalu manusia mengatakan matahari terjadi gerhana disebabkan oleh kematian Ibrahim. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu tidak ada hubungan sama sekali. 2114 Al-Hadathana Abu Amir Al-Ash'ari Abdullah ibn Barrad wa Muhammad ibn Ala qala haddathana Abu Usama an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa qala khasafat asy-syamsu fi zamanin Nabi faqama faz'an yakhsha an takuna as-sa'ah hatta ata al-masjid faqama yusalli bi atwal qiyam wa ruku' wa sujud ma ra'aytu yaf'aluhu fi salatin qat thumma qala inna hadhihi al-ayat التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها بيخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن علاء كسفت الشمس وقال يخوف عباده. Baik, dengan sanadnya kepada Abi Musa Al-Asy'ari. Dia mengatakan terjadi gerhana pada zaman Nabi SAW, maka beliau berdiri yang diiringi oleh rasa cemas, kekhawatiran. Ya, khawatir kalau seandainya itu adalah hari kiamat. Dari sini kita melihat bahwasanya Nabi sendiri tidak tahu dengan hari kiamat kapan datang. Apalagi di bawah dari Nabi. Hatta atal masjid, sampai Nabi mendatangi masjid. Lalu beliau berdiri solat dengan berdirinya yang lama, rukuknya dan sujudnya lama. Ma ra'aituhu yaf'alu fi salatin qat. Aku tidak pernah melihat dia mengerjakan dalam solat. Ya, sama sekali. Ya, ini mau solat biasa, ya. Semakal. Inna hadhil ayah. Sesungguhnya ayat ini allati yursulullah la takunu li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya tanda-tanda besar Allah yang Allah utus tidak akan terjadi disebabkan oleh kematian seorang atau oleh kehidupannya. Akan tapi walakin yursiluha yukhawwifu biha ibadah. Akan tapi Allah mengirimnya untuk memberikan rasa petakut pada hamba. Fa idza ra'aitum minha syai'an fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfari. Apabila kalian melihat ayat itu, maka bergegaslah untuk berzikir kepadanya dan berdoa serta minta ampun. Wa fi riwayat Ibn Ala kashafat as-syams. Riwayat Ibn Ala dikatakan bahawa matahari terjadi gerhana. Wa qala yukhawwifu ibadah. Ia sebutkan memberikan rasa takut kepada hambanya. Imam Nawawi mengatakan, qauluhu qama faza'a yakhsha an takuna as-sa'ah. Lalu dia bangkit dan ada rasa kecemasan dan khawatir kalau saat itu adalah hari kiamat. Hadza qad istashkalu min haitsu inna as-sa'ata laha muqaddimatun kathira la budda min wuqu'iha wa lam takun waqa'at ka tulu' asy-syamsi min maghribiha wa khuruj ad-dabah wan nar wad dajjal wa qital الترك وأشياء أخرى لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام وعراق ومصر وغيرها باتفاق وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله. Nabi khawatir kalau seandainya itu adalah hari kiamat. Maka ini terjadi muskilah. Kenapa? Karena hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali dia ada pendahuluan-pendahuluan, tanda-tanda ya akan terjadinya. Namun
realitanya ya, walam takun waqa'at ka tulu'i syamsi min maghribiha. Akan tapi tanda-tanda itu belum terjadi. Seperti terbitnya matahari dari barat, wa khurujid dabah, keluarnya dabah. Wan nar wad dajjal, api neraka dan dajjal. Ya. Wan nar, nar di sini adalah api yang keluar, bukan api neraka ya. Api yang keluar. Ya, api yang besar. Kemudian dajjal wa qitalul turk, perang orang-orang yang ya di bagian utara. Wa asya' ukhra, dan yang lainnya labudda min wuqu'iha qabla as-sa'ah, harus terjadi sebelum terjadi hari kiamat. Ya, seperti futuh Syam wal Iraq wa Mesir, terjadi penalukan Syam, Iraq dan Mesir dan yang lainnya. Wa infaqu kunuzi Kisra fi sabilillah taala, yakni kekayaan Kisra diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qital khawarij, perang memerangi orang khawarij. Wa masyhura, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang telah di masyhur dalam hadis yang sahih. Ya. Wa ijabu anhu bi ajuba ahaduhuma, maka dijawablah, kok Nabi bisa mengkhawatirkan terjadi hari kiamat? Bukankah Nabi menyebutkan bahwa ada punya tanda-tanda? Jawabannya, la'alla hadzal kusuf kana qabla ilami Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil umur. Boleh jadi ini ada kusuf gerhana ini terjadi sebelum Nabi diberitahukan dengan perkara-perkara ini. Ats-tsani la'allahu khasyya an takuna ba'd muqaddimatiha. Ada mengatakan khasyat, khawatir. Ini khawatir kalau seandainya itu adalah salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ats-tsalits, yang ketiga, anna rawi dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhsha an takuna sa'ah. Rawi yang memperkira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir ya bahwasanya itu adalah kiamat, walaysa yalzamu min dhanni an yakuna an-nabi khasya dzalika haqiqatan. Kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat ini bukan menunjukkan ya yalzamu min dhannihi an takuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam khasya min dzalika min khasya, dan bukan tidak punya konsekuensi ya perkiraan itu bahwasanya mempersangka bahwa Nabi betul-betul takut ya. Bal kharaja Nabi SAW mustajilan muhtamman bis salah. Malah Nabi keluar dari rumahnya dan memberikan perhatian untuk salat. Wa ghaira min umuri kusuf, dan perkara-perkara lain yang berhubungan dengan gerhana, mubadiran illa dzalika wa rubbama khafa yakuna naw'u uqubatin. Berulang wa rubbama, dan boleh jadi bahwasanya khawatir, boleh jadi dia khawatir akan terjadinya atau semacam hukuman ya. Kama kana sallallahu alaihi wasallam inda hububir rih ta'rif al-karahat fi wajhi, sebagaimana dengan datangnya tiupannya angin kelihatan di wajahnya ada perubahan. Wa yakhafu an yakuna adzaban, khawatir kalau seandainya angin itu membawa atau itu adalah azab ya. Kama sabaqa fi akhir kitab istisqa, sebagaimana yang telah kita sebutkan di akhir dari kitab istisqa yang telah kita pelajari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa dhanna ar-rawi khilaf dzalik wa la i'tibaru bi dhannihi. Maka perawi mengira berbeda dengan itu, maka tidak ada i'tibar dari prasangka dari perawi tersebut. Taib. Kemudian kalau kita lihat terjadinya perubahan pada alam jagat raya ini, apalagi yang permasalahan besar, itu adalah dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada hambanya sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini hadis yang bisa kita baca dalam bab ini, karena kembali hadisnya kurang lebih berulang-ulang ya. Malahan di sini dianjurkan salat, doa, zikir, istighfar ya. Wallahu taala alam.
Kita masuk dalam tanya jawab. Pemirsa kalau Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang bisa kita jawab bisa dijadikan bahan kita berdiskusi juga. Izin bertanya Ustaz, ketika kunut witir apakah boleh kita menambah dengan doa selain dari doa kunut dan menambah dengan doa yang kita hendaki? Apakah boleh kalau keramas ketika puasa? Apakah betul kalau keramas ketika puasa itu makruh? Taib. Boleh ditambah dengan doa yang lain. Sebagaimana kita juga melihat bahwa para a'immah, imam-imam di Masjidil Haram, ya, kunut witirnya ditambah dengan doa yang lain. Kemudian betulkah kalau keramas ketika puasa itu makruh? Tidak. Nabi SAW ketika dalam satu tempat, beliau dalam keadaan sangat haus atau dalam keadaan berpuasa, dan terik matahari kuat, beliau siramkan air ke kepalanya. Maka dasar ini membolehkan yang berpuasa untuk mandi, untuk menyegarkan badannya. Apakah ada sunnahnya makan kurma secara ganjil? Iya. Bagaimana cara ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Taib, sunnahnya makan kurma itu witir. Yang pertama, keumuman hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Autir fa innallaha witra." Maka ganjillah, buatlah ganjil, karena Allah itu ganjil, yaitu esa. Dalam solat jenazah Nabi SAW mengatakan, "Ighsilnaha thalathan atau khamsan atau sab'an in ra'aitunna dzalik." Mandikan dia 3 kali, 5 kali atau 7 kali, ya. Maka dianjurkan kita untuk memakan kurma itu ganjil. Nabi SAW ketika dia berbuka, dia makan 3 butir kurma, kemudian dia mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Ya, Allah Subhanahu wa taala witir, yakni bilangan ganjil, dan mencintai witra. Apakah sholat syuruk, sholat duha sama dengan sholat duha? Berapa minit antara waktu sholat syuruk dengan waktu subuh? Apakah sholat syuruk boleh dikerjakan di rumah? Terima kasih atas jawabannya. Dari Abdul Fatih di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Semoga Ustadz dan semua kru TV serta keluarga selalu diberikan Allah kesehatan. Amin. Taib. Salat syuruk itu beda dengan salat duha. Salat syuruk adalah orang yang salat berjamaah ke masjid, kemudian dia berzikir tempat duduknya sampai terbit matahari. Nah, terbit matahari ini bukan langsung salat, tapi tunggu dulu larangan salat pada waktu itu hilang. Karena itu adalah waktu orang-orang pengibadat matahari untuk bersujud ke matahari. Nah, jangan pada saat terbit itu. Juga Nabi SAW mengatakan bahwasanya matahari terbit dan terbenam antara 2 tanduk syaitan. Maka jangan kita pada saat itu untuk melaksanakan aktivitas ibadah seperti sujud. Tapi kalau dia sudah naik sepenggalan, yaitu kurang lebih setinggi tombak kecil, ya, yaitu kurang lebih 15 menit, maka sudah boleh kita mengerjakan sholat syuruk karena kita sudah keluar dari waktu yang dilarang. Kemudian kalau seandainya kita pengen sholat duha di situ, boleh. Atau kita gabungkan keduanya dengan 2 niat satu perbuatan juga boleh. Atau kita undur sholat duha kita pada sholat awabin hina tarfadul fisam, yakni ketika anak onta sudah merasakan panasnya pasir, maka itu ya juga boleh. Ya. Kemudian bolehkah kita melaksanakan di rumah? Hukum asalnya adalah di masjid. Kalau seandainya karena kita memiliki uzur sekarang kita tidak boleh mengerjakan sholat di masjid,
maka kita mengerjakan di rumah, insya Allah bisa. Karena ada uzur yang menghalangi. Sementara ketika Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya tentang wanita, bolehkah dia sholat syuruk di rumah dan dia mendapatkan nilai yang sama? Kata Syekh bin Baz, insya Allah dia dapat. Dan itu adalah di waktu normal. Ya. Apalagi di waktu tidak normal ini. Ustaz, apa yang maksud dengan kafarah? Dan perbuatan apa yang bisa menimbulkan kafarat? Karena seseorang, apakah kafarat kepada seorang, dan apakah hukumnya untuk seorang yang menimbulkan kafarat kepada dirinya sendiri? Kafarat itu adalah tembusan. Ketika seorang melakukan kekeliruan itu bisa ditembusnya dengan kafarat. Ya, maka kita lihat seperti orang yang berhubungan badan suami istri, mereka wajib puasa pada siang hari bulan puasa. Maka batal puasanya, dia harus mengqadha, dia harus membayar kafaratnya untuk penembus sehingga dosanya habis dari kesalahan tersebut. Ya. Atau yang lain, janji, ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Mau tanya dari hamba Allah Sumut, apa ana punya uang kontan dan rencana mau bangun ruang asrama dan tempat belajar bagi santri di pesantren penghafal Al-Quran. Apakah ana harus mengeluarkan zakat mal terlebih dahulu sehingga sebanyak 2,5%? Maka mohon jawabannya. Ya. Kalau seandainya kita sudah mau menyumbangkan, tidak perlu lagi kita mengeluarkan zakatnya. Dan wakaf itu tidak ada keluar zakatnya. Karena tujuannya itu adalah untuk kepentingan umum. Maka apa yang kita sedekahkan nggak perlu kita mengeluarkan zakatnya dulu. Apakah ada tanda diri kita terkena istidraj? Mungkin ya. Apakah ada tanda diri kita terkena istidraj? Apa itu istidraj? Allah mengulur-ulurkan waktu dengan diberikan kenikmatan. Sehingga kita lupa dan lalai dalam terus di dalam maksiat. Ya. Maka di antara tanda-tandanya adalah Allah berikan nikmat kepada seseorang walaupun dia berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia melakukan maksiat. Tapi nikmat tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sedikit pun. Maka ini namanya istidraj. Ya. Itu tanda-tandanya. Apakah yang beramal biasa, apakah ana yang beramal biasa saja namun semua berkecukupan diberikan Allah, apakah itu istidraj? Insyaallah tidak. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingat-ingat, jangan kita lalai. Jangan kita lengah. Syukuri apa yang Allah berikan dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Apakah kita telah su'dzan kepada Allah karena mengira diri kita terkena istidraj? Tidak. Ya, tidak. Kita tidak bersu'dzan kepada Allah. Tapi malahan di situ mengingatkan kita, loh, kenapa saya lalai ya? Misalnya, ini Allah berikan saya nikmat, khawatir ini jangan-jangan melupakan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu melupakan kita kepada Allah, itu namanya istidraj. Ya. Ketika seorang tahu dia sedang diistidraj, itu ada sebuah kenikmatan. Hendaklah dia segera untuk merubah haluan dia, jangan terus-menerus dalam kemaksiatan. Abu Filzah di Tebing Tinggi, Buya, bolehkah membaca bismillah ketika berwudu di kamar mandi yang terpisah dari WC? Boleh. Ya. Malahan pernah ditanya tentang seorang kepada Syekh bin Baz dan fatwanya tentang seorang yang berwudu di tempat di WC. Ya, apalagi misalkan seperti kita musim haji ya, antrian panjang. Maka ketika kita buang air, setelah itu kita wudu tempat itu karena tempat yang lain panjang lagi antriannya. Maka Syekh bin Baz rahimahullah taala dia mengatakan bahwa ketika seorang sudah membuang hajat, dia siram dulu hajatnya. Ya, bekas hajatnya tadi, kencingnya, BAB-nya. Nah, setelah itu boleh dia
berwudu di sana dengan wudu ini dimulai dengan baca bismillah. Bismillah, lalu dia mulai membasuh kedua tangannya, kemudian mengerukkan air ke hidung, kemudian dia berwudu dengan sempurna. Ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz. Amin. Ustadz, saya mau nanya. Saya tidak sengaja melihat status orang yang statusnya tersebut foto wanita buka aurat, Ustadz. Saya tidak tahu apa statusnya itu. Ada foto wanita buka aurat. Kalau statusnya itu ada foto wanita buka aurat, apakah pada puasa saya berkurang? Jadi Ustaz, kalau seandainya tidak sengaja kita melihatnya, ya insya Allah Taala tidak ada dosa, karena itu tidak ada kesengajaan kita untuk melihat. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat fitrah diberikan fakir miskin tapi orangnya tidak sholat? Dari keterangan Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya zakat itu diberikan kepada orang yang membantunya untuk taat kepada Allah. Ya, diberikan kepada orang yang dia bisa membantunya untuk taat kepada Allah dengan zakat ini. Nah, maka dalam hal ini adalah kita cari orang yang sholat. Atau kita katakan, saya akan kasih zakat fitrah dengan catatan Anda harus sholat. Kalau enggak, saya tidak kasih. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi dia, walaupun di awalnya dia sholat karena gara-gara dapatkan zakat fitrah. Tapi mudah-mudahan itu adalah awal kebaikan untuk orang tersebut. Apakah anak angkat yang kita asuh dari bayi bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti? Terima kasih. Wallahu a'lam. Anak angkat itu bukan anak kita. Allah telah membatalkan tabanni, mengadopsi anak, menjadikan anak orang lain menjadi anak kita. Ya, Allah sudah batalkan dalam surat, di awal-awal surat, di awal-awal atau ayat-ayat awal dari surat Al-Ahzab, di mana Allah membatalkan tabanninya Rasulullah terhadap Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Karena dahulu Zaid ini dinamakan dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian lalu dibatalkan tabanni ini. Maka oleh karena itu anak yang kita adopsi atau kita asuh dari kecil, tidak boleh kita golongkan namanya, disandarkan kepada kita. Aktinya dirubah, kita taruhlah misalkan namanya, ya misalkan saya mengambil anak asuh, lalu namanya misalkan siapa, Umar misalkan. Lalu untuk di sertifikatnya akte kelahiran sebuat Muhammad Umar, anak dari pasangan Muhammad Al-Fisham dan istrinya. Ini batil, nggak boleh. Ya, ini batil. Ini kita menisbatkan seorang bukan kepada bapaknya. Kita mengasuh anak orang boleh, tapi nasabnya tidak boleh dirubah. Ya. Oh, bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu nama bapaknya siapa? Karena kita hanya ada orang yang menyebutkan ini anak mau tolong dibesarkan, kemudian dia pergi. Kita tidak tahu ibunya di mana, bapaknya di mana, ada siapa nama bapaknya. Kalau itu yang terjadi, kita bisa sebutkan, ya, dengan buat nama bapaknya ini dengan ungkapan misalkan Abdullah, Abdul Razak, hamba Allah, hamba zat yang memberi rezeki, ya, dan nama ta'bid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan Umar bin Abdi Rabbih, ya, Umar bin Abdi Rabbih, atau dikatakan Umar Abdi Rabbih, Umar anak dari hamba Robnya. Nah, itu bisa, ya.
Nah, jadi siapa hambanya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi pasti dia adalah anak dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh kita menisbatkan. Kemudian apakah dia akan bisa membantu? Wallahu alam. Seperti membantunya seorang anak kepada orang tuanya, ya, boleh jadi yang kita ambil adalah kebaikan yang kita lakukan kepadanya. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kebaikan juga kepada kita, pahala kepada kita. Tapi apakah dia menyelamatkan? Wallahu a'lam. Di akhirat terdapat pemberian syafaat seorang muslim atau mukmin kepada mukmin yang lain. Ya, mudah-mudahan ini bisa. Ya, ketika misalkan, ya semoga kita semuanya masuk dalam surga, tapi masuk dalam surga misalkan, ya, derajat kita di bawah anak ini yang kita asuh tinggi, dia ingat kepada kita. Ya Allah, orang tua angkat saya misalkan. Ya Allah, angkat dia derajatnya ke atas. Karena ini adalah orang mukmin kepada mukmin yang lain bisa memberikan syafaat. Ya. Cuma ada 3 syafaat yang khusus untuk Rasulullah SAW. Yang pertama, syafaatul kubra, ketika meminta supaya ditegakkan pengadilan. Yang kedua, syafaat kepada paman Rasulullah SAW, Abu Talib, untuk diringankan azabnya. Yang ketiga, syafaat Nabi SAW dalam membuka pintu surga. Ya. Adapun 3 syafaat yang lain bisa dilakukan juga oleh seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kapan waktu yang paling afdal untuk membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah? Malam hari. Ya, pada malam hari. Maka bacaan itu sudah mencukupkan kita. Di antara penafsiran ulama, mencukupkan baca Al-Quran, nilainya mencukupkan dari baca Al-Quran. Yang kedua, melindungi kita. Wallahu alam. Ana sering sedih kadang teringat kesalahan masa lalu ana. Ana coba untuk sholat minta ampun kepada Allah. Buya, apakah memori yang masa lalu itu muncul lagi itu bertanda tidak baik, Buya? Bukan. Mudah-mudahan itu adalah tanda sebuah kebaikan supaya kita diingatkan supaya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apakah orang yang meninggalkan sholat kafir atau kalau iya, apakah mereka harus bersyahadat lagi, Ustaz? Terjadi perbedaan pandangan tentang orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia kafir atau tidak kafir? Kalau seandainya seorang muslim meninggalkan sholatnya, hendaklah segera dia bertobat kepada Allah. Ya, segera dia melaksanakan sholat. Di dalam sholatnya juga dia akan bersyahadat. Ya, setelah dia berwudu dia juga bersyahadat. Tapi tidak perlu dia bersyahadat sebagaimana seorang kafir masuk Islam, kecuali ketika dia menyatakan dirinya keluar dari agama Islam. Maka ketika dia ingin melaksanakan, dia ingin masuk Islam lagi, harus dia bersyahadat. Nama saya Yefri dari Padang Panjang. Tanya Ustaz, apakah boleh membaca ta'awudz sebelum membaca Allahu Akbar kabira, doa iftitah? Tidak. Anjurannya itu adalah sebelum kita membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Quran, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya. Tidak juga sebelum salat. Ada orang kadang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Itu enggak ada. Ya, tidak ada diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Taib. Setiap hari nenek saya di rumah enggak pernah pakai baju. Kecuali saat keluar rumah. Jadi saya setiap hari itu enggak mau tetap melihat aurat beliau. Apakah pahala puasa saya berkurang puasanya? Saifuddin. Pertama, saya tidak bisa membayangkan ya adanya nenek yang
tidak pakai baju. Mungkin tidak pakai baju itu adalah kainnya pendek misalkan ya. Bagi seorang cucu dengan neneknya sama dengan seorang anak kepada ibunya. Dia adalah mahram, ya, adalah mahram. Kemudian ya mungkin orang nenek-nenek dahulu ya pakai kain-kain tipis atau kain pendek-pendek, ya. Maka ini adalah dalam hukum pandangan mahram kepada mahram yang lain, ya, dari mahram ke mahram yang lain. Nah, maka pertama kita hendaklah kita anjurkan, kita nasihati, namanya nenek ya, boleh jadi wallahu alam umurnya bagaimana, kemudian kondisinya bagaimana, dia adalah bagian dari yang udzur, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa dari nenek kita, ya. Ya, yang saya bayangkan ya seperti nenek-nenek yang lain yang udah tua, ya maaf mungkin pakai semacam singlet atau apa gitu ya. Ya mudah-mudahan seperti itu, dan itu tidak ada tidak ada masalah, karena ini adalah batas dari pandangan aurat mahram dengan mahram. Ya, wallahu taala alam. Apakah boleh kita mengasuh anak orang lain? Apakah kita boleh serumah dengan anak yang kita asuh sedangkan kita orang tua asuhnya bukan mahramnya? Taib. Pertama, anak asuh selama dia belum mahram, belum baligh, maka dia boleh masuk. Sebagaimana Anas masuk ke rumahnya Rasulullah SAW, ya. Kemudian sebagaimana Salim maula Udzaifah, ya. Kemudian tapi kalau sudah dewasa maka tidak boleh dia ada batas-batasnya, yaitu tidak boleh dia melihat aurat. Kalau seandainya dia adalah laki-laki, tidak boleh dia melihat aurat perempuan kita, ya. Dan tidak boleh berduaan. Anak asuh, ya, mungkin boleh jadi batas-batas itu harus dia pahami. Dan kemudian, ya, dia tinggal di tempat kita yang bisa menjaga aurat rumah kita, itu tidak ada masalah dia tinggal. Akan tapi ya susah kepada saat ini untuk menerangkan, baik itu dari rumah itu sendiri atau anak itu sendiri, apalagi sudah dibesarkan dari kecil. Dia menganggap bahwasanya orang yang ada di rumahnya itu adalah keluarga dia, orang tua dia. Nah, apalagi orang tua yang di rumah itu pun merasa sudah menjadi anaknya dan tidak mau menyebutkan kronologi anak ini. Nah, sebenarnya kalau seandainya seorang ingin menjadikan anaknya, dia mau mengasuh anak dari bayi, ya. Kalau seandainya itu adalah anak laki-laki, dia bisa susukan anak laki-laki ini yang masih bayi kepada keluarga perempuan. Keluarga perempuan, mungkin kakaknya atau adiknya. Kakaknya atau adiknya yang pada saat itu mungkin juga menyusui, maka dia bisa titipkan anak ini untuk menyusu dengan kakak atau adiknya, ya, sehingga yang mengasuh tadi menjadi bibi persusuannya, ya, bibi persusuannya, sehingga jadi mahram, karena kemahraman dari sebab kali persusuan sama dengan kemahraman yang disebabkan oleh nasab. Kalau seandainya anak itu adalah anak perempuan, berarti bermasalahnya adalah dengan laki-laki nantinya. Maka hendaklah anak perempuan ini disusukan kepada saudara perempuan dari suami.
Ya, baik itu yang besar, kakaknya atau adiknya. Ya, sehingga dia menjadi apa? Dia menjadi paman persusuannya. Ya. Wallahu taala alam. Bila seorang yang sudah muslim tapi orang tuanya non muslim, jadi bintinya diganti bolehkah Pak Ustadz? Enggak boleh. Bintinya tetap, ya, kalau seandainya dia ada perempuan, bapaknya masih kafir, tetap juga dia anaknya bapaknya kok. Enggak boleh kita rubah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma." Kalau seandainya keduanya berusaha mengajak kalian untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak berilmu dalamnya, maka jangan kamu taati mereka berdua. Tapi gauli mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Tetap kita berakhlak, tetap kita santun, tetap kita berkhidmat. Karena kita ini anak dia. Mudah-mudahan dengan itu dia akan bisa masuk Islam. Dan kemudian tidak perlu dirubah. Kita lihatlah para sahabat yang bapak-bapak mereka belum masuk Islam, tetap juga namanya adalah anak bapaknya, gitu. Nggak pernah dirubah, ya. Jadi tidak boleh dirubah karena anak kita adalah anaknya bapak kita, ya. Muslim atau tidak muslim dia, ya, tetap kita adalah dinisbatkan kepada dia. Wallahu a'lam. Di saat kita terlambat solat isya, apakah kita boleh berimam solat isya dengan imam yang sedang mengerjakan solat tarawih? Boleh. Ya, boleh. Tapi tentu harus kita lihat solatnya adalah tarawihnya 2 rakaat. Ketika solat tarawih 2 rakaat dulu, kemudian kita berarti kita seperti orang masbuk dalam 2 rakaat. Ya. Wallahu a'lam. Apakah doa setelah wudu, setelah syahadat bacaannya Allahumma ja'alni minat tawab? Iya, ditambah bacaannya, ya. Kita setelah berdasarkan riwayat Imam Muslim adalah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada tambahan dalam riwayat yang lain, yang riwayat oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Aldi Pasaman Barat, apakah setiap memulai rakaat yang baru dalam bacaan tarawih kita tetap membacakan doa iftitah? Ya. Yang setiap kita mengerjakan solat, kita membaca doa iftitah. 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua itu sudah terpisah. Karena solat itu mulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Zulfahmi Duri Riau, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya masih ada keraguan tentang hukum puasa wanita hamil atau menyusui. Jika tidak berpuasa, apakah wajib diganti di hari lain atau bayar fidyah atau harus kedua-duanya? Ya, ibu yang hamil dan menyusui, pertama tetap statusnya wajib berpuasa. Kecuali kalau seandainya dia tidak sanggup, khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya. Maka hal ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Yang pertama, berdasarkan fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya atau kepada anaknya sehingga dia tidak berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Setiap hari tidak puasa 1 orang miskin. Besar fidyahnya nisfus sa' atau 1,25. 1 kilo 25, 1/4 kilo, ya, 1/4 kilo. Pendapat yang kedua mengatakan mengqadha. Dan malahan ada lagi mengqadha tambah fidyah. Hal ini karena dia melihat
bahwa kondisi hamil dan menyusui itu adalah kondisi yang arid, sesuatu yang datang dan bisa hilang, sebagaimana sakit atau safar. Ya, sebagaimana orang sakit yang bukan sakit berkelanjutan, tapi kalau sakitnya adalah sakit berkelanjutan yang tidak bisa disembuhkan, berarti dia bayar fidyah. Sama dengan orang tua yang tua tidak sanggup untuk berpuasa. Tapi kalau seandainya dia adalah sakitnya sebentar kemudian hilang, maka pada saat itu dia harus mengqadha. Sebagaimana orang musafir, musafir itu adalah kondisi yang sementara kemudian hilang. Nah, taib. Sekarang orang yang mengkiaskan hamil dan menyusui itu seperti itu, maka dia mengqadha. Kalau orang yang mengkiaskan atau mendekatkan bahwa orang yang hamil dan menyusui itu seperti orang tua yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia bayar fidyah. Taib, kita lihat kondisi. Apalagi seandainya seorang wanita yang masih berumur produktif, hamil 9 bulan kurang lebih. Di dalam hamilnya, taruhlah dia hamil bulan Ramadan itu bulan ketiga dari kehamilannya. Berarti Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal melahirkan. Berarti sudah sampai di Rabiul Awal. Dia baru melahirkan. Setelah melahirkan disambut dengan menyusui. 1 Ramadan dah hilang nih. Ya, Rabiul Awal dia melahirkan. Mulai dia menyusui Rabiul Ats-Tsani. Ya, kita bilang Rabiul Ats-Tsani. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Anaknya baru 6 bulan, dia datang Ramadan lagi. Sudah 2 kali Ramadannya. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Anaknya berumur 18 bulan, ya, datang lagi Ramadan yang ketiga. Ya, sementara dia masih menyusui. Ya, dia masih menyusui. Nah, kemudian kalau kita anggaplah puasanya misalkan menyusuinya 2 tahun, ya, Ramadan, ya, sudah 18 bulan. Kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal berakhirnya. Ya. Kenyataan terkadang kita lihat bahwa belum habis 2 tahun dalam umur anak sudah hamil lagi. Tadi sudah 3 Ramadan. Hamil lagi. Begitu seterusnya pada masa produktif. Ya. Maka kapan dia akan mengqadha puasanya? Maka kalau kita lihat yang paling terdekat itu adalah membayar fidyah. Ya. Bagi orang yang mau, enggak, saya lebih cenderung untuk mengqadha, silahkan. Ya. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan, mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Ana dari Maluku, Masya Allah. Ana ingin tanya, ayah ana di puasa sering memutar lagu. Apa yang harus ana lakukan? Ana sering ke rumah nenek ana, terus ada sepupu ana. Apakah yang harus ana lakukan ketika sepupu ana mendekat dengan ana? Ya, ketika puasa ayah sering mendengar lagu. Kita belikan murattal, kita dengar, Pak, ayah,
bulan Ramadan ini kayaknya lebih pantas itu kita mendengar Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita berikan gantinya. Ya. Kalau seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran, minimal kita mendengar Al-Quran. Saatnya kita untuk mencari pahala yang banyak. Ketika kita mendengar Al-Quran, hendaklah kita diam. Apabila Al-Quran dibacakan, kita diam dan kita simak. Berikan pemahaman seperti itu yang dekat. Mungkin ketika kita mengatakan kepada ayah kita bahwasanya lagu itu adalah haram, belum bisa dia terima. Tapi momentum yang sangat baik, kita berbicara dengan orang tua kita, haditsun nas bima yaqilun. Ajak manusia itu berbicara sesuai dengan kadar logikanya. Ya. Ketika sudah disangkut pautkan dengan hukum dalam Islam, terkadang sebagian orang itu naik emosinya. Lalu dibanding-bandingkan, oh si fulan mengatakan ini nggak apa-apa. Maka coba kita dengan cara yang baik. Ya, ini kita lebih baik bunyikan ini ayah, supaya kita begini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau sepupu kita mendekat, ya, maka kita bilang sama sepupu kita yang sebaiknya bahwa kita adalah orang familian, ya. Saya dengan Anda ini satu keturunan. Ya, kita ini adalah adik kakak sepupu. Itu menurut adat kita. Tapi menurut agama kita, walaupun kita adalah satu keluarga besar, tapi ada namanya mahram dan bukan mahram. Maka dalam agama kita, sepupuan itu bukan mahram. Ya, sepupuan itu bukan mahram. Maka hendaklah kita jelaskan kepada dia dengan cara yang baik. Ya, jangan kita langsung misalkan ngusir, kamu sana. Dia heran, kenapa saya diusir oleh abang saya, ya, yang dia adalah sepupu saya, anak paman saya atau anak bibi saya. Seakan-akan dia mengatakan bahwa saya diusir. Nanti menjadi problem dalam rumah tangga, dalam keluarga besar. Nah, maka perlu kita jelaskan dengan cara yang baik. Kita jelaskan Anda ini adalah saudara saya. Kalau seandainya terjadi apa-apa saya akan membelanya. Tapi dalam masalah hukum, seperti ini hukum agama Islam. Ya. Maka kita lihat bahwasanya sepupu pun boleh dinikahi berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 50. Al-Ahzab ayat 50. Baik sepupu dari pihak bapak, yakni atau dari sepupu dari pihak ibu. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan lagi yang belum bisa kita jawab karena waktu sudah melewati dari jam 7, ya 7:04 atau 7:16, 17 menit. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari COVID-19. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini adalah hari ke-16. Ingat, orang yang yang Allah jadikan kelalaian di hatinya adalah orang yang ketika ketika ibadah tertentu disibukkan dengan yang lain. Nah, kesempatan bagi kita kalau seandainya kita di luar Ramadan sudah kurang dalam beribadah, maka saatnya pada bulan Ramadan ini kita mengejar ketinggalan kita di luar Ramadan dengan melakukan ibadah dilipat gandakan. Semoga pahala juga jauh lipat ganda. Sehingga minimal mudah-mudahan balance dia. Ya, sebagaimana mungkin sebagai seorang ekonomi. Biasanya nih di Ramadan sekarang ini memang luar biasa. Biasanya perdagangan pada bulan Ramadan ini akan lebih meningkat. Sehingga kalau misalkan hitungan per tahunnya, kalau bulan-bulan yang lain mungkin ya pendapatannya sedikit, malah ada yang rugi. Tapi bulan-bulan Ramadan, subhanallah,
menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada bulan-bulan yang lain. Sehingga ketika dilihat pendapatan 1 tahun, tahunnya ada penambahan dan peningkatan. Ya, maka oleh karena itu, hendaklah kita juga berupaya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Terkadang memang kita lalai. Tapi karena kita saling mengingatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang mukmin. Fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan. Sesungguhnya memberikan peringatan atau mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang mukmin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.